Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Nah, di sini juga akan ada pembahasan soal dari Ayo Kita Berlatih nomor 1, 2, 3, dan juga 7. Kita akan mulai ya. Oke, di sini kita akan mereview terlebih dahulu ya. Busur dan mana juga itu luas juring. Oke. Jika lingkaran ini bernama lingkaran O ya, titik pusatnya itu O, berarti nama lingkarannya adalah lingkaran O. Nah, misalkan di sini kita buat lagi A, yang di sini juga B. Panjang dari A ya, yang ini ya, kita buat merah terlebih dahulu ya, kita merahkan garisnya biar untuk membedakannya. Nah, garis merah yang ini ya, itu namanya adalah busur. Oke. Nantinya di sini juga kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung panjang busurnya. Dan satu lagi juga adalah luas juring. Luas juring itu apa? Oke, kita akan mengganti warnanya terlebih dahulu untuk memudahkan kalian ya. Jadi, ini adalah luas juring ya. Ini luas juring. Oke, ini juring. Oke, nah, kalau kalian waktu SD juga pernah tahu ya untuk rumus luas lingkaran. Lingkaran. Oke. V R kuadrat. Nah, sekarang R-nya. R-nya itu apa? Tentu saja R-nya kalau lihat dari gambar ini, dia adalah jarak dari A ke O ya. Berarti kita tulis ya keterangannya. R itu adalah jari-jari. Jari-jari. Nah, kalau dalam gambar ya, berarti R-nya ini adalah dari A ke O. Atau ada simbolnya garis lurus di atasnya. Sekarang, keliling lingkaran. Oke, untuk keliling lingkaran bisa kita lihat rumusnya adalah V D atau 2V R ya. Dimana si V ini itu bisa 3,14 atau 22/7 jika si R-nya ya untuk menggunakan 227 kelipatan dari 7. Kelipatan dari 7 apa aja? 7, 14, 21, 28. Kalau misalkan 1 kali 7 kan 7. 2 kali 7, 14. Nah, itu kelipatannya ya. Maksudnya, hasil dari perkalian 7 itu. Oke. Sekarang, D itu diameter. Untuk diameter, kita buat lagi nih. Seperti ini ya. Ini namanya misalkan C. Berarti dari A ke C ya. Kalau diameter, atau simbolnya D, itu dari A ke C. D itu diameter. Oke. Kita lanjut lagi ke mencari panjang busur. Pada gambar di samping, lingkaran berjari-jari R dengan sudut pusatnya itu alfa ya. Sudut pusatnya itu alfa nih, sudut pusat di sini. Alfa, oke? Dimana sudut dari AOB itu sama dengan sudut pusatnya atau sudut alfanya ya. Menghadap busur kecil. Nah, busur kecilnya apa? Kenapa disebut busur kecil? Karena kalau misalkan dia busur mayor atau busur mayor ya, busur yang terluas, itu lingkarannya di atasnya. Tetapi kalau misalkan busur kecil, tentu saja nih yang sebelah sini ya. Nah, ini busur kecil atau busur minor ya. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat dari rumusnya juga. Sudut pusat AOB ya, sudut pusat AOB, berarti nantinya si ini alfanya. Panjang busur AB. Nah, panjang busur AB itu yang akan kita cari. Yang bawahnya ya, sudut satu putaran. Sudut satu putaran itu berapa? Ingat, lingkaran itu derajatnya adalah 360 derajat. Sama dengan panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya apa rumusnya adalah
2VR ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus panjang busur AB sama dengan alfa yang nanti berapa sih derajatnya, bisa aja nantinya si alfa ini ya itu 20 derajat misalkan ya. Kita ganti saja menjadi 20 derajat seperti itu. Tinggal kalian masuk-masukkan saja rumusnya. Dan kita akan beri keterangan bahwa alfa ini adalah derajatnya dan V ini adalah bisa 3,14 atau 22/7 dan R-nya ini adalah jari-jari. Oke, bagaimana kalau kita modif yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter? Maka panjang busur AB ya, bisa kita modif dulu. Panjang busur AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali dengan, kalau tadi keliling ya, ini kan keliling ya, maka bisa juga menjadi V dikali dengan D. Seperti itu ya. Itu buat modif rumusnya. Oke, kita lanjut lagi. Rasio antar panjang busur. Nah, di sini untuk sembarang dua panjang busur pada suatu lingkaran selalu berlaku di mana alfanya itu berada di sudut A OB ya, sedangkan betanya berada di sudut COD. Oke, di sini ya. Jadi rumusnya adalah alfa per beta dibagi dengan panjang busur AB dibagi dengan panjang busur CD ya. Atau kalau kalian mau lebih enak juga bisa misalnya seperti ini. Ini kan alfa ya. Depannya adalah busur DC ya atau CD. Jadi beta dikali dengan panjang busur CD ya sama dengan yang alfa busurnya adalah si AB. Jadi alfa dikali panjang busur AB. Nah, itu terserah kalian menggunakan yang atas ini, yang oranye ya, atau yang udah kita modif. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang adalah luas juring lingkaran. Di sini penentu formula luas juring pada mulanya berdasarkan rasio berikut. Jadi awalnya ya, sudut pusat dibagi dengan sudut satu putaran. Sudut pusatnya itu berapa nantinya? Seperti biasa di sini alfa dan di sini juga adalah si betanya. Oke. Sekarang panjang busur. Nah, panjang busur dibagi dengan keliling. Kenapa? Ya kan panjang busurnya cuma segini, tapi keliling lingkarannya itu kan berapa? Jadi harus dibagi terlebih dahulu sama dengan luas juring ya. Luas juring kan ini ya. Luas juring dibagi dengan luas lingkaran. Jadi kalau kita ambil satu bagian dari keseluruhan itu dibagi. Sama seperti halnya kayak perumpamaan seperti ini. Misalkan kalian punya permen 6 ya. Tetapi dibagi ke teman kalian ya. Itu akan menjadi, misalkan dibaginya tuh 2. Dari 2 permen menjadi 2. Berarti 2/6 ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk luas juringnya sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat. Nah, 360 derajat ini itu berasal dari sudut satu putaran penuh. Sedangkan untuk luas lingkaran pasti VR kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi, maka rumusnya juga bisa alfa per beta sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring OAB dibagi dengan luas juring OCD. Nah, sekarang kita akan menggunakannya di contoh soalnya ya. Oke, sekarang ke luas tembereng. Untuk luas tembereng di sini formula untuk menentukan luas tembereng dinyatakan oleh luas juring ODF ya, luas juring kurang dengan luas dari ODF. Maksudnya gimana? Kan kalau juring itu kan berarti seperti ini ya, luas juringnya kan. Oke, nah untuk ODF, luas ODF, maka kita akan menemukan ya untuk luas temberengnya. Misalkan ini kita hapus nih ya, segini nih. Nah, kita
kita hapus terlebih dahulu ya, biar lebih enak. Maka kita akan menemukan luas temberengnya itu di sini. Oke. Jadi kalau kita gambar ya, visualkan dari yang awalnya seperti ini ya, ini kan luas dari juringnya. Dan dikurang dengan luas dari si ODF-nya, luas segitiga ODF. Kan luas segitiga ODF kan seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini berarti kita akan menyisakan bagian si yang biru ini ya. Kita kasih ini 0. Menjadi seperti ini. Ini kan di arsir. Yang ada dua arsirannya kita hilangkan. Tinggal sisa adalah yang si EFD seperti itu. Jadi tembereng itu, ini tembereng ya. Tembereng. Nah, kita akan mencari bagian luas itunya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung ke latihan. Suatu kue berbentuk lingkaran padat. Oke, kuenya bentuk lingkaran padat. Dengan jari-jarinya 14 cm. Oke. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Berarti ini ya, 1, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6 ya, udah. Berbentuk juring yang sama. Oke, bentuknya sama. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang pertama R-nya 14 cm. Berbentuk 6 bagian. Ukuran sudut pusatnya masing-masing potongan adalah, kan kalau sudut lingkaran itu ya, sudut lingkaran itu kan 360 derajat ya, 360 derajat. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat sudutnya ya. Nah, kalau dibagi 6 berarti masing-masing satu potong ini tuh ukurannya berapa ya? Besar sudutnya. Maka kita harus cari gimana caranya. Berarti 360 derajat dibagi dengan 6 ya, sama dengan 60 ya. Nah, seperti itu. Jadi jari-jari ini itu sebagai pengecohnya. Oke, maka jawabannya adalah yang benar yang D-nya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusatnya 180 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah, nah, sekarang kita akan mencari ya luas juring. Luas juringnya terlebih dahulu, N yang diketahui adalah alfanya ya. Alfanya itu 180 derajat dan luas juring 157 cm persegi. Oke. Untuk luas juringnya, alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan dari si luas lingkarannya. Nah, V R kuadrat. Tinggal kita masukin luas juringnya tadi berapa? Luas juringnya adalah 157. Alfanya 180 derajat per 360 derajat. Dikali dengan V-nya, kita lihat dulu nih, apakah lingkaran itu 3,14 atau bukan ya. Dan ternyata kalau lihat dari soal itu V-nya 3,14, maka bisa kita pakai 3,14. Dan jari-jarinya itu adalah yang ditanyakan. Oke, sekarang lanjut lagi ya. 157, 180 dibagi 360. Itu akan menjadi 1/2. Dikali dengan 3,14 dikali dengan R kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Untuk 157 sama dengan 1/2 dikali 3,14 menjadi 1,57 R kuadrat. Oke.
Kita pindah ruaskan 1,57-nya. 157 dibagi 1,57. 1, ya, ini 1,57 sama dengan R kuadrat. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Maka 157 dibagi 1,57 itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 100 ya. Maka 100 sama dengan R kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, kalau pindah ruas menjadi akar. Maka akar 100 itu 10 sama dengan R. Nah, ini baru sih R-nya. Kalau R ini kan dia 2R itu sama dengan diameternya. Maka 2 dikali 10 sama dengan D. Jadi 2 dikali 10 berapa? 20 ya. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm. Oke. Selesai ya untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 3. Luas juring lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 21. Berarti R-nya 21, sudut pusatnya 30 derajat. V-nya menggunakan 22/7. Oke. Yang ditanyakan adalah luas juringnya ya. Maka luas juring alfa per 360 derajat dikali VR kuadrat. Nah, derajatnya adalah 3 derajat per 360 derajat dikali dengan V-nya menggunakan 22/7 dikali dengan 21 kuadrat. Maka ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. 3 dibagi 3 itu 1, 36 dibagi dengan 3. Maka hasilnya 12 dikali 22/7 dikali 21 dikali dengan 21. Jadi si kuadratnya ini kita pencet terlebih dahulu menjadi ini ya. Kita coret menjadi 3. Maka 1/12 dikali dengan 22 dikali 3 dikali 21. Ternyata ini juga masih bisa dicoret ya. 3 ini. 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 itu 4. Maka 1/4 dikali 22 dikali dengan 21. Maka kita akan menggunakan kalkulator ya. 22 dikali 21. Itu hasilnya adalah 462. Nah, 462 dibagi dengan 4. Itu maka akan menghasilkan 115,5 atau 115,5. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir atau nomor 7. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km. Oke. Dari permukaan bumi. Kita gambar satelitnya terlebih dahulu ya. Ini satelitnya nih. Ini satelit. Jaraknya ke bumi ya, misalkan seperti ini 2000 km. Oke. Nah, jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800, kita akan gambar terlebih dahulu buminya. Buminya itu 12.800. Maka diameternya seperti ini. Ini 12.800. Oke, kita lanjut lagi. Maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit untuk satu kali ngorbit. Nah, berarti dia muternya seperti ini ya. Kalau dia satelit muter ke bumi. Nah, seperti ini. Berapakah jarak yang ditempuh ya? Oke, kita akan mulai. Rumusnya adalah jari-jari lintasan sama dengan jari-jari bumi ditambah ketinggian dari satelitnya.
satelit. Seperti ini ya. Oke. Sama dengan, berarti kalau jari-jari bumi itu kan 1/2 diameter ya. Kalau jari-jari kan R sama dengan 2R sama dengan D. Maka kalau mencari si R-nya ya, maka R sama dengan 1/2 D. Oke. Diameter bumi ditambah dengan ketinggian dari satelitnya. Oke, maka 1/2 diameter buminya tadi. Diameter buminya adalah 12.800 ditambah dengan ketinggian satelitnya 2000 km. Ini coret, ini bisa dicoret ya, menjadi 64. Maka 64 berarti 6.400 ditambah dengan 2000, maka akan menjadi 8.400. Oke, ini baru jari-jari lintasannya ya. Jari-jari lintasannya itu gimana maksudnya? Kalau kita gambar lagi seperti ini ya lingkarannya. Ini titik pusat dari buminya. Sedangkan satelitnya ada di garis-garis lingkaran ini luar ya. Berarti kan kita udah dapat nih jari-jarinya dari pusat sampai ke satelitnya, pusat bumi ke satelitnya. Jadi pemikirannya seperti itu adik-adik ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, rumus keliling lingkaran, karena kan dia mengorbit jaraknya karena dia tetap ya dari jarak antara satelit dengan bumi itu tetap jarak putarannya. Tetap 2000, mau di sini juga 2000, dia di sini juga 2000. Maka untuk rumus kelilingnya itu sama dengan 2VR. Ya kan rumus keliling dari lingkaran adalah 2VR. Maka bisa kita buat di sini juga 2 dikali 22/7 dikali dengan 8.400. Maka jawabannya adalah 52.800 km. Oke, jawabannya jadi apa? C ya, seperti itu adik-adik. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.